Daripada pusing dan ribet mikirin gimana caranya untuk galbay atau membatalkan pinjaman EasyCash, lebih baik di galbay aja. Oke, ini kemarin ada komentar dari Kak Unai Kuncir ya. Jadi kemarin itu kan saya membahas tentang masalah ya lebih cara untuk membatalkan pinjaman di EasyCash kalau belum terlanjur. Kalau udah terlanjur bagaimana caranya? Nah, beliau mengomentari bahwa bunga sedikit gimana, EasyCash itu baru cair udah dipotong 10%. Yang bener tuh di galbe aja, pusing-pusing amat. Oke, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kalian nggak sengaja minjam dan terus kemudian kalian pengen membatalkannya, tapi uangnya udah terlanjur cair, sekali lagi saya bilang itu tidak mungkin untuk bisa dibatalkan. Kalaupun belum dari masih proses pengajuan dan belum tanda tangan dan lain sebagainya, itu masih bisa. Nah, kenapa waktu itu saya menyarankan baru cair kalau misalnya kalian udah nggak bisa dibatalkan, kenapa kok harus dibayar langsung aja, lebih baik meskipun ada bunga. Ya, itu karena kalau misalnya kalian nggak bayar, ya kan bunga menumpuk. Karena nggak semua orang itu bisa punya pemikiran di galbe aja. Ya udah nggak usah pusing-pusing, ya udah kita kemarin nggak sengaja minjam, ternyata cair, ya udah nggak usah pusing-pusing, kita nggak usah bayar. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Ada orang juga, saya udah hampir 2 tahunan ini membahas tentang solusi pinjol, udah berulang-ulang kali bilang ya galbe aja dulu sementara sampai punya uang, tapi tetap orang ya masih pusing, masih stres, masih gelisah, masih takut. Nggak semua orang mempunyai pemikiran cuek dan pemikiran bodoh amat seperti itu. Ya, sebenarnya kita nggak bisa asal gimana ya. Ini kan sesuatu yang kita mengajukan, tapi ya kita memang nggak niat. Dan ini memang harusnya kan ya keteledoran kita gitu. Kita ada uang masuk, terus masa iya kita mau makan uangnya, kita nggak mau bayar. Dan dengan alasan ya salah sendiri saya mau batalin, nggak bisa kan, nggak bisa seenaknya kayak gitu. Ya tergantung sih, tergantung masing-masing dari teman-teman. Kalau misalnya kalian bisa cuek-cuek aja, nggak kepikiran kalau ada utang, bisa dengan mudah mengabaikan tanggung jawab, ya nggak masalah. Ya teman-teman, ya ikutin aja seperti saran Kak Unai Kuncir tadi. Ya udah galbe aja, nggak usah pusing-pusing amat. Cuman ya kembali lagi, nggak semua orang bisa cuek, nggak semua orang bisa merasa kayak, oh ya udahlah, galbe aja dulu, nggak bisa. Ada orang-orang yang masih terus kepikiran meskipun mereka tahu bahwa galbe pun itu masih aman ya. Bayar nanti-nanti pun masih aman. Nah, sekarang gini. Misal kalian punya uangnya 10%, misal kalian pinjam 1 juta atau udah deh katakanlah 2 juta deh ya. 10% berapa? 200.000. Berarti kalian harus kehilangan 200.000. Benar nggak? Nah, karena kalian harus kehilangan 200.000, tapi kalian sebenarnya punya uang, kalian ya udah saya galbe aja. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya teman-teman kalau galbay itu bunganya kan akan terus bertambah, apalagi nggak mau bayar sama sekali. Terus menumpuk akan 100%, jadinya berapa? Jadinya ya 4 juta mungkin. Nah, masalahnya bukan hanya 4 juta aja. Tapi bisa sampai ke slik OJK dan lain sebagainya nggak sih? Nah, padahal kalian mampu. Nah, kalau kalian mampu itu beda cerita. Kecuali ya memang teman-teman nggak mampu, ya udah. Ya kalau memang nggak bisa bayar ya galbe aja dulu gitu loh. Mau nggak mau ya teman-teman harus balikin aja dulu semuanya. Jangan dipakai uangnya terus dengan dalih nggak minjam terus nggak ada uangnya, teman-teman nggak mau bayar, nggak kayak gitu ya. Jadi ini kan sebuah kesalahan yang ketidaksengajaan. Nah, gimana caranya kita bisa membereskan masalah ini dengan cepat? Jadi kalian tinggal pilih nih, rasa was-was kalian, rasa kenyamanan kalian, kalian mau nggak sih kalian tuker dengan 10% akibat salah pinjam tadi? Kalau kalian masih nggak rela 10% tadi, ya silahkan. Mungkin kalian lebih rela, ya udahlah biar ditagi-tagi, biar diancam-ancam, biar masuk slik OJK juga nggak peduli. Toh nanti saya juga nggak bakal minjam-minjam lagi, saya juga nggak bakal kredit rumah, saya nggak bakal kredit yang macam-macam. Ya nggak masalah, karena memang resikonya nggak akan berasa gitu loh. Yang berasa itu adalah ketika kalian nanti nggak mau bayar, terus suatu saat teman-teman nanti itu pengen untuk nyicil rumah, kredit mobil, ya akan menyusahkan diri kalian sendiri karena nyangkut di sana. Kecuali memang kalian dapat pemutihan, itu beda lagi. Ya tergantung sih, tergantung di kalian ini kayak gimana.
Kalau buat saya pribadi, kalau memang teman-teman itu udah cair uangnya dan nggak bisa balikin, dan bukan nggak bisa balikin, nggak bisa dibatalkan, ya udah balikin dulu uangnya sebagai pembayaran. Masalah bunganya ya mending lebih baik dicicil. Karena ya gimana udah terlanjur cair ini, mau gimana? Kita kan ngikutin SOP dan prosedur yang ada, bukan pedagang eceran yang barangnya bisa kita balikin saat itu juga dan uangnya kita bisa minta. Itu pun juga kadang pedagang juga nggak mau ya barang yang sudah dibeli harus dikembalikan lagi gitu. Tapi ya kembali lagi lah, terserah kalian. Kalau misalnya pembatalan pinjaman e-Cash ini memang masih belum cair uangnya dan masih belum ada tanda tangan, insya Allah masih bisa lah. Tapi kalau udah cair, terus kalian pusing gimana solusi membatalkannya, itu nggak bisa teman-teman. Pasti akan ada ya bunga awal tadi, seperti yang Bapak tadi bilang, udah dipotong 10%. Nah, kalau menurut saya udah, yang kalian terima langsung segera kalian bayarkan. Sisa 10%-nya ya itu, tergantung keputusan kalian. Mau kalian bayar atau kalian biarkan. Nah, cuman kalau kalian masih sayang slik OJK kalian, mau nggak mau ya harus kalian bayar. Itu sih teman-teman ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.